pada zaman dahulu sekitar abad 17. Mereka berdua diperintah oleh sang raja untuk membuka lahan pertanian, juga diberi tugas untuk mengembangkan agama Islam di wilayah lereng Gunung Ungaran sebelah utara ini. Kalau ditinjau dari ajaran Kewali Songoan, ada keterkaitan nggak? Yang sajaannya ada. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dengan Bapak Sinten nggih? Pak Aziz. Pak Aziz. Nggih. Di Desa Medono nggih? Nggih, Medono. Di desa sini Bapak ini sebagai apa nggih? Ngapunten nggih. Dulu sebagai kadus kepala dusun. Kadus. Ya. Nggih. Ini santai mawon nggih Pak. Ya, di sini saya mau berbincang-bincang terkait sejarah Pak. Sejarah Desa Medono. Niku pripun Pak sejarahipun Pak? Sejarahnya itu berdasarkan cerita dari para sesepuh atau leluhur yang dulu. Berdasarkan cerita yang dirangkai oleh cerita rakyat, yaitu pada zaman dahulu sekitar abad 17-18, pemerintah kerajaan Mataram yang dipimpin oleh Sultan Agung Hanyokrokusumo, yang pada saat itu terjadi peperangan melawan Hose atau Belanda, yaitu di Jayakarta, yang Jakarta itu sekarang namanya Yogyakarta. Memerlukan biaya yang tidak sedikit, termasuk kebutuhan logistik. Untuk para prajurit Mataram itu ditugaskan supaya bisa menyediakan logistik itu supaya bisa menyediakan bahan untuk mencukupi kebutuhan hutan di kerajaan Mataram tersebut, sehingga para prajurit itu ditugaskan untuk istilahnya itu dulu bubak yoso atau buka lahan pertanian, Babat alas ya? Babat alas. Itu diperintahkan oleh rajanya untuk babat alas di wilayah lereng Gunung Ungaran sebelah utara. Pada waktu itu, karena di pesisir utara itu sudah dikuasai oleh VOC pada waktu itu, sehingga kerajaan Mataram itu menugaskan untuk bercocok tanam atau buka lahan di lereng Gunung Ungaran yang sebelah utara itu. Kemudian dari prajurit atau kawula yang ditugaskan oleh kerajaan Mataram seperti itu, ada 2 orang yang dia diberi wewenang untuk buka lahan di Gunung Ungaran itu, yaitu diantaranya 2 orang tersebut adalah Dono dan Dini. Kemudian dulu. Ya, Dono dan Dini ini mereka berdua diperintah oleh sang raja untuk membuka lahan pertanian, juga diberi tugas untuk mengembangkan agama Islam di wilayah lereng Gunung Ungaran sebelah utara ini. Kemudian si Dono dan Dini ini, karena si Dono itu laki-laki dan Dininya itu perempuan, dan dia itu Dininya itu mereka adalah seorang wanita yang berparas cantik wajahnya, sehingga dia itu tidak bisa bersama-sama seterusnya di sini. Si Dini dipersunting oleh seorang pria yang berasal dari daerah Limbangan. Pada Limbangan itu kemudian dia bermukim di Limbangan, itu di daerah Siksana, sampai akhir hayatnya atau meninggalnya itu di daerah Limbangan. Si Dini tersebut
sehingga di sana dinamai desa atau kampung Medini, karena yang banyak namanya Medini yang sampai sekarang ini terkenal pohon tehnya atau daun tehnya yang untuk minum itu. Berarti ada keterkaitan ya antara Medono sama Medini. Iya, Medono Dini itu ya. Dan sementara Ki Dono tetap menetap di sini untuk buka lahan di lereng Gunung Ungaran yang sebelah utara tersebut. Dan kemudian sampai itu si Dono ini mempunyai 2 orang santri pengikutnya itu. 2 orang santri itu yaitu artinya Mbah Cokro dan Mbah Delimin, dan juga yang satunya lagi itu Mbah Suhat. Mbah Suhat. Dan Mbah Dono setelah beberapa lama membuka lahan di Karanggenangan sini, itu beliau setelah cukup lama tinggal di Padepokan, akhirnya itu menunaikan ibadah haji. Setelah dia menunaikan ibadah haji, beliau berubah, diganti namanya menjadi Kiai Mustajab gitu. Nah, beliau memberikan nama Kiai Mustajab itu agar doa-doanya itu mustajab itu kan agar diijabahi oleh Allah SWT. Kan mustajab. Yang dulunya Dono, setelah dia ke Mekah menunaikan ibadah haji, diganti di sana menjadi ganti mustajab gitu. Dan sana sepulang dari sana itu dia kembali lagi ke sini meneruskan buka lahan dan menyebarkan agama Islam dengan Ki Cokro dan Mbah Delimin tersebut. Mbah Delimin, Ki Cokro itu yang bertempat di makam Dukir itu. Makam Dukir. Yang Dukir sini yang itu petisanya masih ada. Dan yang Mbah Delimin itu makamnya di Gumuk. Nah, itu yang Mbah Cokro itu yang rencananya berbayaso untuk wilayah Jambon. Yang Mbah Delimin itu yang buka berbayaso di wilayah Rajan sini gitu. Kemudian pada waktu setelah banyak warganya atau ramai masyarakatnya, kemudian santri-santrinya itu mengajak pada teman-temannya yang dari lain daerah itu, dia bilang begini, ayo kita ngaji ke Mbah Dono, karena setelah lama itu banyak warganya, Dono itu nama orang Dono itu diganti dijadikan nama kampung. Pertama itu kampung Donosari gitu ya. Awalnya Donosari. Awalnya Donosari. Awal nama dari Mbah Dono itu digantikan jadikan nama kampung Donosari gitu. Setelah Donosari itu banyak orang yang datangan, setelah banyak yang kesini karena sebagai tokoh agama dia mendapat julukan Kiai Haji Mustajab itu, yang memberi nama Donosari itu Kiai Mustajab itu. Kiai Mustajab dengan murid-muridnya makin banyak hingga setelah berdatangan itu murid-muridnya tersebut tuh sampai itu terkenal, ayo ngaji Mbah Donosari misalnya. Terus setelah itu berubah lagi nama Donosari itu setelah jadi kampung, membentuk pemerintahan. Dulu pemerintahan sebelumnya itu masih Donosari, pemerintahan yang awalnya dulu itu pemerintahan desa belum murah, namanya Demang. Ki Demang. Sekitar tahun kurang lebihnya itu tahun 1815 itu sepakat setelah warganya banyak
itu membuat pemerintah desa yang dulu pertama kali yang memimpin itu untuk awalnya itu Mbah Jari, Demang Jari dulu, masih Demang Jari. Demang Jari itu sampai tahun 1015 kurang lebihnya itu. Setelah itu sepeninggal Mbah Jari diteruskan putranya. Mbah Jari diteruskan putranya yang namanya masih Demang juga. Namanya Demang Suratman. Demang Suratman itu putra dari Mbah Jari yang meneruskan putranya Mbah itu. Meneruskan lurah sampai sekitar tahun 35. Dan mulai Mbah Jari itu diganti menjadi Medono. Jadi kampung Medono yang dulunya menjadi Donosari menjadi Medono. Jadi pembeliannya itu awalnya jadi desa, nama desa Medono itu laporan itu. Mungkin ada azan bisa di-cut sebentar nggak apa nggih? Oke. Ya, kembali lagi ke podcast Kewali Songoan terkait sejarah Desa Medono bersama Pak Aziz. Tadi kan sudah diceritakan terkait sejarah Mbah Mustajab. Ini kan dari kerajaan Kesultanan Mataram ya. Kalau ditinjau dari ajaran Kewali Songoan, ada keterkaitan nggak Mbah Mustajab? Sebenarnya ada keterkaitan, tapi silsilahnya saya kurang tahu kan. Oh gitu. Mungkin ada. Oke. Terus nopo sakderenge sebelum Mbah Mustajab sampai di desa sini, itu di sini sudah ada peradaban apa dereng? Ini ya belum ini. Itu karena dulu masih ajarannya kan masih Hindu, jadi masih campuran lah. Ajarannya masih campuran antara perpaduan antara Hindu dengan Islam. Belum murni ke Islam semua. Masih ada namanya saji. Karena kan lebih dahulu datanya agama Hindu daripada Islam. Dan mungkin orang di sini masih belum mengetahui ajaran Islam yang sebenarnya. Berarti istilahnya masih Islam kejawen kan? Ya, ini masih campuran ya. Ada Islamnya, ada ajaran Hindu. Tapi berarti di sini tuh sebenarnya sudah ada peradaban, cuma kepercayaannya masih kejawen kan? Ya. Oh ya. Terus menurut cerita sing sudah saya tangkap dari banyak warga sini, itu kan ada beberapa versi cerita sejarah gitu. Iya. Nah itu apakah ada kontroversi di situ Pak mengenai itu Pak? Ya enggak ada. Tanpa di situ. Untuk masalah nama-nama yang itu sebetulnya kan hanya satu orang, tapi menurut si ini dulu pertama itu ada yang menamakan yang Mbah Cokro tadi itu, itu ada menamakan Mbah Cokro. Itu versi yang dulu dinamakan oleh Mbah Imam, Imam Bujo itu Mbah Cokro. Gitu. Kemudian ada orang lagi yang situ yang punya Panterenda ke-6 bisa konsultasi dengan roh yang ada di makam itu, yaitu Mbah Wiro dari orang Semarang itu juga mengatakan yang di situ nih namanya Ki Ageng Sigit. Pasal sebetulnya ya satu orang itu namanya, istilahnya kan nama lakop lah namanya itu ya seperti tadi, seperti dulu Dono jadi Donosari
jadi Mbah Mustajab, ada yang menaikkan itu namanya Mbah Ki Ageng Sigit. Ki Ageng Sigit, yang itu. Nah, untuk masalah untuk mau kirim doa itu kan tergantung kepercayaannya masing-masing. Ada kontrasep. Terus yang latar belakangi adanya banyak cerita itu apa, Pak? Latar belakang cerita itu ya karena apa ya? Kadang ada orang yang berziarah ke situ. Berziarah situ tuh ingin tahu yang sebenarnya itu siapa gitu. Kadang-kadang namanya seorang wali itu kadang-kadang tanya itu ada panggilan secara batin untuk mendatang ke situ. Gitu. Karena ada satu aliran darah mungkin itu seperti ceritanya Mbah Wiro itu dulu ya, kayak ada orang yang menyuruh datang ke Desa Medono itu. Padahal sama sekali beliau itu belum pernah ke sini. Gitu. Belum pernah ke sini. Itu suruh nyari yang makam yang ada di atas kampung di Lereng Dongaran ini. Malam-malam ke sini itu. Pada waktu beliau ke sini itu pas saya juga berada di makom gitu. Itu dia satu rombongan terus saya bincang-bincang mengatakan kalau di situ tuh makamnya Ki Ageng Sigit gitu. Ya sebetulnya ya Mbah itu Mbah Cakrawasisa itu yang beliau katanya benar dari Mataram, karena di situ ada peninggalan pohon Majapahit itu. Di sana kalau orang desa namanya Kilung, tapi kalau ini namanya Majapahit. Saya itu berarti kesenangannya tanamannya orang Mataram dulu. Dia bukan gitu, ada buah pohonnya itu. Terus ketika menyebarkan agama Islam ke sini kan dulunya dari Kejawen itu ya. Islam Kejawen ada campuran Hindu Budanya, terus tiba-tiba ada Mbah Mustajab ke sini membawa ajaran Islam yang rahmatan lil alamin yang sebenarnya. Nah, itu apakah ada semacam gejolak untuk menolak ajaran tersebut atau langsung diterima, atau dengan cara apakah Mbah Mustajab itu bisa luwes sehingga masyarakat itu bisa menerima gitu, Pak? Ya mungkin awal-awalnya tetap karena masih awam namanya, itu ya tetap ada pro kontra gitu ya berawal-awalnya. Setelah itu ada pembuktian yang dulunya dikasih sesaji, terus setelah datang Mbah itu dan murid-muridnya, terusnya ada perubahan. Nggak usah pokoknya sesaji yang dulunya itu diganti dengan bacaan-bacaan ayat suci Al-Quran. Ternyata kok kita diberi keselamatan, nggak usah dikasih sesaji. Sedikit demi sedikit akhirnya adat yang itu kan hilang, orangnya percaya. Dulunya kan pada waktu masih ajaran Hindu, masuknya untuk menghilangkan kan nggak itu semudah, itulah kepercayaan masyarakat itu nggak semudah kita memberikan telapak tangan. Harus perlu pembuktian. Nah itu setelah itu dia sedikit demi sedikit bilang hanya mau menanam apa, dulu adanya orang desa mau tanam padi itu kasih saji itu kan. Nah, itu setelah itu berkembang agama Islam di sini, sudah banyak yang tokoh-tokoh agama dikasih masukan kalau mau menanam suruh baca doa ini, coba besok buktikan selamat apa tidak. Ternyata malah diberi keselamatan dan diberi hasil yang melimpah, berbeda pada waktu dulu hanya dikasih saji. Berarti dulunya ada cara kayak ritual-ritual seperti kalau di daerah timur itu kan ada kayak sedekah bumi dan sedekah laut. Berarti ada cara gitu ya sebelumnya? Ya kalau adat itu kalau sini kan nggak biasanya kalau mau potong padi, pertama kalau mau potong padi ada tanam padi, potong padi itu dulu masih ada sesaji itu. Nah, untuk lewur yang dulu dikatakan
Bubak Yoso membuat sawah gitu. Gitu. Padahal aslinya dulu yang buat sawah itu juga seorang ulama itu, yang sebelah sini itu. Cuma orang yang kan nggak tahu kalau dulu yang buat Bubak Yoso itu yang namanya muridnya Mbah Dono itu, yang namanya Mbah Suhat, itu malah yang buat sawah di depan balai desa itu. Itu yang Mbah Suhat, itu muridnya Mbah bersama Mbah Cokro. Yang di sekitar makam Lukir itu dulu juga persawahan. Gitu. Sebelum ada kampus ini sudah persawahan yang dikelola oleh Mbah Dono dan bersama Mbah Cokro. Yang satunya itu tadi yang katakan Mbah Delimin yang di Gumuk sana, juga sana tempatnya persawahan. Saya tahu itu dari peta persil di sana itu. Dan di peta persil di sana itu ada kodenya, kode tanah kering, kode tanah basah gitu. Tapi sekarang sudah dikeringkan semua menjadi kebun, jadi kebun kopi, pindah ke sana. Oke. Terus terkait penulisan sejarah nih Pak ya. Penulisan sejarah itu kan dulunya ada bukti sejarah yang menguatkan kalau ini loh yang menjadi patokan sejarahnya. Ini tuh kira-kira apa ya yang bisa dijadikan patokan bukti sejarah di Samidono? Bukti sejarahnya yang ya itu adanya sekarang masih itu sungai itu. Kalau dulu Pancuran, Sungai Kalijaru itu. Sungai Kalijaru itu tempat sesucinya Mbah Cokro dan itu bersama santri-santrinya dulu. Karena di makam situ kan dulu pada belakangnya ada, menurut sejarah dari Mbah Imam dulu ada musholanya. Tapi tempat sesucinya kalau mandi mau berwudu itu ke bawah. Itu sampai sekarang masih. Sampai sekarang padepokan kayak musolanya itu sudah nggak ada. Sudah nggak ada ya. Tinggal bekasnya. Yang masih sekarang ya cuma itu dua pohon beringin yang sebagai tempat untuk bersuci, untuk mandi, untuk wudu, itu sekarang masih. Berarti pohon beringin itu sudah ratusan tahun mas. Sudah. Sebelum ada saya. Berarti sebelum peradabannya Mbah Mustajab sini sudah ada pohon itu ya? Ya enggak, ya mulai ada itu tuh mas. Mulai ada itu terus dia di sini tuh. Dia kan buka lahan di sini, terus bikin padepokan di situ. Terus dekat makam Lingkung. Dulu sekitarnya itu kan persawahan. Berarti umur dari pohon itu ketika Mbah Mustajab sudah ada di sini. Mungkin yang menanam itu ya jadi beliau. Gitu. Ya. Makanya jadikan sebagai patokan bukti sejarah bahwa beliau pernah di sini gitu ya. Ya. Dan mungkin apa ya yang bisa dijadikan kalau ditarik kesimpulan mengubah dari ajaran ke kejawenan tadi sampai itu mungkin ada kaitannya dengan koalisongannya itu mungkin kan ya? Ya, kemungkinan gitu aja. Cuma saya kan enggak gitu mengetahui silsilahnya gitu ya. Ya. Lalu apa ya? Sampai sekarang itu warga desa sini menerima saja ya dengan banyaknya cerita itu yang beredar, ada yang dibukukan, ada yang melalui cerita dari mulut ke mulut, beda orang beda versi. Itu kepercayaan masyarakat gimana Pak? Katanya sih enggak ada yang menyebut itu. Hanya ya keyakinan masing-masing. Ada yang itu meyakini itu Mbah Donosari, ada yang meyakini itu Mbah Mustajab, ada yang meyakini Mbah Cokro.
Sebetulnya itu hanya satu orang tapi nama berbagai Inisial. inisial. Inisial ya. Nama lain. Ki Ageng ini tadi Ki Ageng Sigit. Kemudian karena nama di kerajaan, nama dia kan sudah pindah ganti-ganti. Nah, terus ketika setelah Kerajaan Mataram mengirim Mbah Dono ke sini, itu apakah ada serangan dari VOC tersebut atau enggak, Pak? Kalau menurut cerita. Menurut cerita dulu memang ya pernah ada. Di sini kan lereng Gunung Aran tempat untuk persembunyian tentara Indonesia, TN dulu, TKR dan itu. Dan dulu di sini pernah ada namanya seorang ulama itu, buyut saya itu yang rumahnya di depan madrasah itu. Setelah itu sudah kepemimpinan Demang Iskandar itu kan banyak yang mengungsi ke sini. Gitu, banyak mengungsi ke sini. Kalau mau ke Magelang atau ke Ambarawa itu dia lewatnya Gunung Aran sini terus sana, nggak berani lewat yang jalan raya. Yaitu karena di sini ada yang namanya Mbah Ahmad Sajuri, dia kanoraganya juga itu kalau ada apa-apa itu bisa menolaknya, bisa menyingkirkan atau menolaknya. Kalau mau dibuang ada mundur lain di sana, nggak ke sini. Namanya Mbah Ahmad Sajuri itu, ya orang dari Pondokan Jawa Timur juga ada. Ya rumahnya yang sekarang diwaris untuk madrasah itu. Mbah Sajuri. Iya, Ahmad Sajuri. Kalau keterkaitan Mbah Sajuri sama Mbah Dono niku jauh. Jauh katanya. Termasuk kan sini kan sudah apa tuh murid yang keberapa? Oh. Sampai keberapa tuh dia memperdalam ilmu lagi di luar itu. Seperti Mbah Jari itu kan sudah itu kakak angkatannya Mbah Sajuri. Mbah Jari, kalau Mbah Jari masih ada hubungan darah dengan saya. Yang pertama kali memimpin pemerintah Desa Medono itu. Berarti adanya Ki Lurah pertama kali Mbah Sajuri niku nggih? Kan. Pertama yang mengadakan pemerintah desa yang dulu di Demang itu kan Pak Mbah Jari itu. Mbah Jari diteruskan ke putranya Suratman. Setelah peninggalan Suratman kemudian digantikan seorang carik dari Paskitan yaitu Wiratmojo. Nah, Wiratmojo itu ya di sini sebentar sekitar tahun 35. Kemudian Mbah dilanjutkan ada kemudian lagi Mbah Iskandar itu. Mbah Iskandar itu mulai dari tahun 35 sampai 85 itu. Tapi berubah menjadi kepala desa itu di antara tahun 69. Itu dulu Demang nanti menjadi Lurah. Itu Lurah yang dulu yang Pak Iskandar itu, Lurahnya Pak Iskandar itu saya masih menang itu. Terus tariknya itu sebenarnya Pak Karmadi. Cuma dulu kan nggak kayak sekarang itu pendampingan adanya Lurah, terus Carik, Mudin, Bayantani, nggak seperti sekarang. Itu Pak 69 pendampingan itu yang Lurah oleh Pak Iskandar itu mulai dari 69 sampai 82 gitu. Itu menjadi Lurah. Kemudian Lurah mulai 82 itu sampai 84 dan PJ
ada PJ dari kecamatan Pak Wiswoyo. Dan setelah 84 ada pilihan itu sudah menjadi kades, lurah menjadi kades kepala desa. Itu awal pertama menjadi kepala desa ya Pak Suwarno itu, Pak pimpinan Pak Suwarno tahun 84 sampai 92 gitu. Yang periode pertama Pak Suwarno itu. Terus yang Pak Suwarno periode kedua itu 95 sampai 2003. Kalau dulu kan kayak sekarang kan, dulu satu periode itu yang pertama itu 10 tahun, yang kedua yang kedua itu 8 tahun. Pertempurannya. Kemudian diganti siapa sih? Pak Windarto ini. Sampai sekarang ini ya. Ya, 3 periode itu. Pada 2003, Pak Windarto itu pemilihan Pak Windarto dari 2003 sampai 2008 periode pertama. Periode kedua 2009 sampai 2014. Gitu. 14. Dan pilihan yang periode ketiga itu 2017 sampai besok 2022. Berarti kira-kira udah berapa tahun ya? Udah 18 tahun ya? Iya. 18 tahun. Iya. Kalau ditarik ke Mbah Dono lagi, dulu kan Mbah Dono pernah belajar di Mekah ya? Iya. Niku Haji itu. Iya. Niku cuma haji apa? Ya haji sambil belajar di sana. Berdalam agama sana. Itu kira-kira jenengan tahu nama gurunya beliau? Ya nggak tahu itu ya di sana. Karena saya juga nggak, istilahnya nggak menangin masanya Mbah Dono itu. Gitu ya. Ya mungkin cukup sekian informasi yang saya peroleh dari Bapak. Kami dari kelompok 53 KKN UIN Wali Songo mengucapkan matur suwun, matur sembah nuwun Kang Kathah. Nggih, ngapunten nek saumpami ada salah kata dari saya, mohon maaf. Ya, sama-sama nggak ada. Kita sama-sama belajar. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.